Halo guys. Nih. Sekarang jam 1.15 tanggal 25 Maret 2022. Aku lagi perjalanan dari Jakarta ke Semarang, dan aku ditemenin sama adekku Ilal. Mana mobilnya? Di situ. Ada Ambon juga timku, sama ada Eksa atau Aksa. Ya, ada Aksa juga. Terus video ini aku buat untuk diriku sendiri dan untuk Ayang 5-10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Intinya aku mau mengenang momen dimana aku jam-jam terakhirku menjadi pria single yang akan menikahi seorang wanita yang aku cintai. Aku mau ngasih tahu perasaanku gimana, aku mau ngenang semua kenangan aku sama Ayang juga gimana sebelum nikah. Terus aku mau cerita ke kalian apa yang belum pernah aku ceritain. Aku mau kenang semuanya. Semuanya mau aku kenang di dalam video ini. Baik itu pokoknya semuanya aku mau kenang. Terus wah, dijemput ternyata sama Ilal. Ini Ilal. Terus lanjut lagi. Aku mau ceritain juga ke kalian kenapa kita lebih memilih pakai mobil. Karena aku bawa gaun pernikahan Ayang, dan gaunnya emang ada di dalam mobil itu. Nanti aku tunjukin. Pertama, gaunnya itu nggak bisa dilipat sama sekali. Jadi kalau misalnya kita pakai pesawat ataupun pakai kereta, itu akan sungguh merepotkan banyak pihak karena nggak bisa dilipat. Dan aku takut banget gaunnya Ayang jadi rusak gitu kalau misalnya dilipat. Terus banyak juga, aku juga bawa jasku sendiri ada di dalam situ, jas pernikahan. Terus juga apa lagi ya yang ada di dalam situ ya, ada jas groomsmen juga di dalam situ, jas Alshad, jas Alwi, karena kan mereka dari Bandung, jadi dari Bandung langsung ke Semarang, jadi nitip kan. Jasnya kan dibuat oleh SAS nih, SAS Design, dan gaunnya Ayang dibuat oleh Kristi Basil ini juga gitu. Terus gaun akadnya Ayang itu dibuat oleh Wiranti Kurnia Bride. Pokoknya bagus banget. Dan semua acara kita itu dibantu oleh Chandira Wedding Organizer. Ini pokoknya aku kasih tau ya, itu benar-benar partner in crime banget mereka semua. Luar biasa. Bahkan jas groomsmen juga dibuat oleh SAS juga, luar biasa lah. Pokoknya mantep banget. Nanti aku akan jelasin satu-satu. Intinya video ini aku buat untuk mengenang semuanya sebelum aku menikah, setiap jamnya. Semoga ini, bukan semoga, tapi pasti ini akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Aku akan tunjukin sekarang ke kalian. Jadi ini koperku. Ini tas siapa nih? Aksa. Tas lu? Iya. Ini tas Ambon. Yoi. Nah ini gaunnya Lita. Ini gaun Ayang nih. Dari sini sampai sono. Jadi harus panjang dan nggak boleh dilipat. Sama sekali nggak boleh dilipat. Jadi tidurin aja gitu loh. Wait. Nah ini nggak boleh dilipat sama sekali. Sama sekali nggak boleh dilipat gaunnya Ayang. Nah ini ada jasku di sini sama jasnya papa Nyalita sama jasnya Ilal, karena Ilal akan berdiri di pelaminan menggantikan almarhum papa. Terus ini ada jas groomsmen juga di sini, ketumpuk gitu. Terus apa lagi ya? Ini keadaan mobilnya. Ya, nggak berantakan sih. Sejauh ini sih, kalau misalnya banyak orang yang bilang
aku tegang nggak sih sebelum nikah, atau gimana nggak sih sebelum nikah, mikirin, ragu nggak sih. Intinya sih kalau misal tegang sih aku nggak ya, aku nggak tegang sama sekali sih. Kalau masalah ragu juga enggak, aku akan ceritain ke kalian. Terus ada masalah apa sih sebelum nikah? Pasti kan cewek-cewek banyak yang goda, atau cewek-cewek pada deket segala macem, mantan-mantan pada hubungin gitu kan. Kalau misalnya banyak banget tuh yang bilang tuh kalau mau nikah ujiannya kayak gitu tuh. Jujur nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Even cewek yang deketin atau misalnya aku yang deketin itu nggak ada sama sekali, alhamdulillah banget tuh. Kayak masalah pernikahan, mau menikah aku tuh bukan di wanita atau di faktor itu, tapi mungkin di komunikasiku yang harus jauh lebih baik dengan Ayang. Komunikasi Ayang ke aku dan aku ke Ayang itu harus jauh lebih baik. Dan setelah aku ngomong tentang masalah komunikasi kepada Ayang, Ayang juga mencoba terbuka apa yang dia rasakan, apa yang harusnya dia sampaikan juga, mencoba gitu kan. Dan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih lega lah, sedikit demi sedikit gitu. Tapi alhamdulillah sama sekali untuk faktor-faktor pihak ketiga nggak ada gitu gangguan. Jadi aku, dan kalau aku tanya Ayang juga nggak ada juga sih gangguan dari Ayang sih tentang cowok-cowok gitu ya, ada yang deketin atau enggak, dan atau ada yang deketin atau enggak. Anyway, kenapa aku memilih kenapa kita memilih nikahnya di Semarang? Pertama, awalnya tuh kita buat acara di Semarang itu karena kita hanya ingin membuat satu acara aja gitu. Tapi secara maksimal apa yang kita punya, apa yang kita bisa beri, itu kita bisa taruh semua di acara besar yang di Semarang. Kenapa aku di kota Semarang? Kota Semarang itu bukan kota yang asing bagi kita berdua. Aku S1, S2 di Semarang, dan Ayang itu tinggalnya di dekat Semarang, di Salatiga tepatnya, ya kayak puncaknya Jakarta lah gitu. Kebetulan mamahnya Ayang, Mama Erna ya, mamanya Ayang itu di daerah ya Kabupaten Semarang lah, deket situ, deket-deket gitu tinggalnya. Dan papahnya Ayang itu di Ungaran, ya mepet-mepet Semarang juga, deket Kabupaten Semarang juga. Semarang itu kota yang gak asing bagi kita semua, termaksud almarhum papaku juga bisnis besarnya pertama kali di Semarang. Jadi Semarang kota yang sangat gak asing, Semarang kota yang kita cintai juga gitu, aku sama Ayang. Dan kalau masalah akses dari keluarga besarnya Ayang yang ada di Kabupaten yang ada di Ungaran, terus ada di Salatiga, itu cukup dekat gitu kalau misalnya ke Semarang, lebih nyaman. Terus mamaku juga, dan teman-teman di Jakarta, saudara-saudara di Bandung, terus teman-teman di Jakarta, kalau ke Semarang itu aksesnya gampang. Ya bisa naik kereta, atau bahkan bisa naik mobil kayak yang aku lakuin sekarang, atau bisa naik pesawat juga mudah. Aksesnya sangat mudah di Semarang ini karena Semarang itu tengah gitu. Kalau Surabaya naik mobil kejauhan, capean. Kalau Semarang itu naik mobil ya 4 sampai 6 jam, kayak naik kereta. Naik kereta juga deket, 5 jam. Terus apalagi naik pesawat, wah jauh lebih deket lagi, murah, tiketnya 300-400 ribuan. Ya emang sih teman-teman yang di Jakarta akan jauh lebih effort ya. Tapi di situ aku sangat mengapresiasi semua teman-temanku yang hadir di Jakarta, dari Jakarta. Teman-teman aku sama Ayang. Aku mau nangis sih kalau misalnya aku tahu perjuangan mereka, groomsmenku luar biasa. Aku akan sangat menghargai setiap orang yang datang ke pernikahanku, dan aku akan sangat ingat sih, karena aku tahu perjuangan kalian. Aku cinta kalian. Terima kasih. Jadi terharu.
Anyway, bahas pernikahan lagi. Kita akan nikah di salah satu tempat yang aku sangat senangi di Semarang. Karena bagus juga, hallnya juga bagus, tinggi gitu, hallnya tinggi. Terus juga semoga dekornya juga bagus. Aku belum tahu nih dekornya gimana. Maksudnya udah tahu sih desainnya gimana, tapi hasilnya semoga maksimal. Terus makanannya aku udah coba tes food dan enak. Aku senang makanannya. Jadi konsep pernikahannya itu tuh kayak family dining gitu. Kayak table dining gitu, dimana nanti satu meja ada 6 orang terus disediakan makan gitu. Dan emang bukan prasmanan, tapi lebih table dining. Jadi emang aku sama Ayang ingin pernikahan kita itu hangat tapi menyenangkan. Jadi bukan kayak kaku-kaku ya, enggak. Tapi kita mau buat se-have fun mungkin tapi tetap hangat. Dan semua yang datang itu merasa kehangatannya juga, merasa kebahagiaannya juga, dan nggak kaku gitu, seneng aja pokoknya di nikahan kita. Itu sih harapan aku sama Ayang. Dan kalau misalnya kak apa namanya habis miliaran dalam semalam, emang nggak apa-apa. Kayak aku percaya, aku sama Ayang percaya pernikahan ini adalah suatu momen kita seumur hidup sekali yang gak akan pernah kita lewatin lagi, karena kita gak akan nikah lagi. Dan ini akan menjadi awal dari cerita yang paling membahagiakan. Kita percaya itu. Dan alhamdulillah juga kita punya rezeki yang diberikan oleh Allah SWT untuk mampu melakukannya. Kita banyak banget dibantu oleh semua sahabat vendor, partner, sangat banyak. Dan kita sangat bersyukur atas hal itu. Jujur, aku sangat senang. Gak ada keraguan di hatiku sedikit pun tuh, gak ada sedikit pun. Gak ada keraguanku tentang calon istriku. Aku gak pernah ragu sedikit pun bahwa Lalita Utami Bangun itu adalah orang yang aku cintai atau enggak. Aku gak pernah ragu sedikit pun di hatiku ini. Even sampai sekarang, sampai detik ini. I don't know. Apa cuman aku yang merasakan hal ini saat aku mau menikah atau enggak? Karena aku bener-bener gak ada wanita yang menggangguku ataupun aku mengganggu wanita. Aku gak ada keraguan sedikit pun ke Ayang, ke Lalita. Aku malah jadi aku bahagia gitu loh. Aku gak ada pressure sedikit pun untuk menuju pernikahanku ini. Ya, aku senang. Di 70 jam, maybe 50 jam, ya 50 jam terakhirku, aku bahagia, sangat bahagia. Bye.